الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling pantas keluar dari lisan kita detik ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini Allah berikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Di antaranya banyaknya aktivitas kita, di antara banyaknya kesibukan kita, Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan ayunan tangan kita, Allah gerakkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Allah berfirman wahai orang-orang beriman, apabila telah datang panggilan, seruan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Detik ini Allah berikan kesempatan itu kepada kita semua. Dan mari sama-sama kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang kita tunaikan hari ini menjadi ibadah salat Jumat yang paling terbaik yang pernah kita tunaikan dari Jumat sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, hendaknya kita semua bertakwa, kalian semua bertakwa kepadaku. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut. Ayat ini selalu disampaikan oleh khatib setiap Jumatnya. Ayat ini selalu disampaikan oleh khatib di setiap khutbah Jumatnya. Begitu pentingnya kalimat takwa ini, nasihat takwa ini, sampai-sampai takwa ini menjadi rukun yang harus disampaikan oleh khatib. Manakala khatib tidak menyampaikan pesan nasihat takwa ini, maka batal salat Jumat, tidak sah salat Jumat. Begitulah pentingnya nasihat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Penting nasihat ini, penting pesan ini. Dan takwa jugalah yang menjadi tujuan utama Allah perintahkan kita semua untuk berpuasa. Kita masih ingat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kuperintahkan kalian, kuwajibkan kalian untuk berpuasa, yang harapannya aku ingin menjadikan kalian semua manusia menjadi hamba-hambaku yang bertakwa kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengapa harus takwa? Mengapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena takwa inilah yang tidak semua orang miliki.
Ada orang yang beriman tapi belum tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa ini selalu diulang-ulang setiap pekannya, menunjukkan eksistensi pentingnya takwa ini. Takwa menjadi krisis bangsa kita hari ini. Takwa menjadi krisis, menjadi kepentingan kita bersama hari ini. Karena hari ini ingat, takwa itu artinya takut kepada Allah. Betapa banyak kalau kita lihat fenomenanya hari ini, manusia yang tak lagi takut kepada Allah. Banyak manusia yang tak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah berpuasa 29 hari lamanya. Tapi sudahkah takwa itu melekat pada diri kita? Sudahkah hari ini kita tetap menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan yang dimana saat bulan Ramadan semangat kita beribadah, setelah Ramadan berlalu kita tak lagi semangat untuk beribadah. Kita berani siang malam menjaga sholat ketika di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu kita lagi-lagi berani untuk meninggalkan sholat. Fenomenanya yang terjadi hari ini, betapa banyak manusia yang tak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini mesti kita bawa walaupun Ramadan sudah berlalu. Kalau kita saksikan dan kita lihat lebih detail lagi, betapa banyak hari ini orang yang tak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani mereka mencampakkan Al-Qur'an, berani meninggalkan Al-Qur'an, berani untuk berpaling dari Al-Qur'an. Jangan kita sekali-kali melupakan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjadi petunjuk. Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita, bagi manusia. Tapi sudahkah hari ini kita pegang, buka Al-Quran, baca Al-Quran? Atau jangan-jangan setelah Ramadan berlalu kita tak pernah lagi memegang Al-Quran, membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Padahal kalau kita ingat-ingat saat Ramadan lalu, betapa banyak manusia yang berbondong-bondong memegang Al-Quran, mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran. Bahkan kita temui mereka menghatamkan Al-Quran sampai berkali-kali. Namun menjadi introspeksi kita hari ini, setelah Ramadan berlalu, apakah kita masih sibuk berjalan ke rumah-rumah untuk silaturahmi, untuk lebaran katanya, namun pedoman Al-Quran kita, petunjuk Al-Quran kita tidak pernah kita buka setelah Ramadan berlalu sampai detik ini. Ini menjadi sesuatu yang mesti kita renungi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita biarkan Al-Quran itu hanya menjadi sebuah pajangan di lemari rumah kita. Jangan sampai kita jadikan Al-Quran itu hanya kita tumpuk-tumpuk di antara buku-buku yang kita tumpuk di lemari buku rumah kita. Jangan sampai Al-Quran itu hanya menjadi sesuatu hal yang manakala orang-orang saat hari acara khitanan, acara pernikahan, barulah Al-Quran dibuka untuk dibaca oleh seorang qari. Jangan sampai orang yang demikian adalah orang yang termasuk dengan orang-orang yang dikatakan mencampakkan Al-Quran, melalaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Jangan kita meninggalkan Al-Quran. Ingat, Allah sangat membenci orang-orang yang mencampakkan Al-Quran. Allah sangat membenci perbuatan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Bagaimana yang disebut dengan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan mencampakkan Al-Quran? Ialah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran tapi nggak mau membaca Al-Quran. Ada orang yang membaca Al-Quran tapi bacaannya hanya sekedar di lisannya saja. Ada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai mentadaburinya, tidak sampai membaca artinya. Bahkan na'udzubillah, banyak manusia membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tidak sampai mengamalkan Al-Quran. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang mencampakkan Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran, kita tadaburi isinya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran sudah menjadi fitrahnya untuk menjadi sebuah petunjuk, pedoman bagi kehidupan kita.
Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Bahkan mohon maaf, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman. Al-Quran itu sudah tidak lagi relevan dengan zaman. Al-Quran itu sudah baiknya ditinggalkan. Kita beralih ke ayat-ayat konstitusi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mampu siap mengatakan bahwasannya ayat-ayat konstitusi, undang-undang lebih mulia, lebih baik, lebih tinggi derajatnya dibandingkan Al-Quran. Tidak sepadan untuk disetarakan. Ayat konstitusi, undang-undang beda, Al-Quran beda. Mana yang lebih baik? Lebih baik tentu yang lebih baik Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, melalaikan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan membuat kehidupan mereka menjadi kehidupan yang sempit sebagaimana kehidupan yang sempit di dalam Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, orang-orang yang mencampakkan Al-Quran selain kehidupannya dibuat sempit oleh Allah akan dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar dalam keadaan yang buta. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk meninggalkan Al-Quran. Takut kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Takut kalau kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Rasa takwa inilah, rasa takut inilah yang mesti kita bawa setelah Ramadan berlalu. Jangan lagi ada di antara kita yang berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan Al-Quran yang merupakan tujuan hidup, yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh.